Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, umur yang panjang sehingga kita masih berada di dunia ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sofia Erlinda. Saya berasal dari mahasiswi STAIN Bengkalis, jurusan Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, yang sekarang ini berada di semester 4. Di sini saya ingin mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu dosen saya yang bernama Ibu Ika Kurnia Sofiani. Di sini saya ingin memaparkan materi saya dengan judul Pemikiran Pendidikan Harun Nasution. Harun Nasution adalah seorang tokoh pendidikan kenamaan di Indonesia yang lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada hari Selasa tanggal 23 September 1919. Ayah beliau bernama Abdul Jabbar Ahmad yang merupakan seorang ulama di daerah Mandailing, Tanah Bato, Tapanuli Selatan. Nah, dari segi ekonomi, ayahnya adalah seorang yang berkecukupan serta pernah menduduki jabatan sebagai kodi, hakim dan agama serta imam masjid di Kabupaten Simalungun. Karena kemampuannya dalam bidang ekonomi, ia juga berkesempatan pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji pada saat ia masih muda. Dan ibunya adalah seorang keturunan ulama yang berasal dari Tanah Bato, Mandailing, Tapanuli Selatan. Pada masa gadisnya, ia pernah bermukim di Mekah dan pandai berbahasa Arab. Kemudian Harun Nasution adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Saudara pertama dari Harun Nasution adalah Muhammad Ayub, yang kedua Muhammad Khalil, yang ketiga Syaidah, dan yang keempat Hafizah. Kedua orang tua Harun Nasution yang berpendidikan agama senantiasa memberikan kontribusi terhadap dalam penamaan pendidikan agamanya. Nah, dalam jenjang pendidikan tinggi, Harun Nasution berkesempatan untuk menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Fakultas Usuluddin pada tahun 1940. Tidak hanya bersekolah di Al-Azhar saja, Harun Nasution juga berkesempatan memasuki Universitas Amerika Kairo dan memperoleh gelar Bachelor of Arts dalam studi sosial pada tahun 1952. Nah, selepas menganyam pendidikan di Mesir, Harun Nasution kembali ke Indonesia pada tahun 1953 dan ia juga ditugaskan di Departemen Luar Negeri bagian Timur Tengah kala itu. Selama 3 tahun sejak tahun 1955 itu, ia juga bertugas di Brussels dan banyak mewakili berbagai pertemuan-pertemuan, terutama karena kemampuannya yang berbahasa Belanda, Perancis, serta Inggris. Pembaharuan Islam yang digagas oleh Harun Nasution adalah kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bukanlah sesuatu yang tabu yang harus dipisahkan oleh ajaran Islam. Justru, Harun Nasution mempunyai gagasan gebrakan Harun yang berupaya mengubah paradigma masyarakat Islam di Indonesia yang seakan terkesan memisahkan antara pemahaman agama dengan kemajuan ilmu pengetahuan ke arah pembaharuan Islam dalam
akan diajarkan kepada peserta didik. Harun Nasution juga melakukan sebuah gerakan dalam pengembangan sistem pendidikan di bidang akademik, khususnya pendidikan perguruan tinggi. Dalam tradisi akademik perguruan tinggi Islam di Indonesia, ada 3 perubahan dan pembaharuan sistem yang diupayakan, yaitu yang pertama, memasuki strategi pembelajaran yang mengesahkan kemampuan pemikiran mahasiswa tentang Islam seperti diskusi dan seminar, karena sebelumnya sistem pembelajaran di perkuliahan dinilai fadal. Yang kedua, yaitu Harun Nasution menuntut mahasiswa untuk menulis. Hal tersebut ditujukan untuk melatih kemampuan mahasiswa untuk menuangkan ide dan gagasan, tidak hanya dilontarkan lewat lisan, namun ditulis dengan kaidah penulisan yang sistematis. Yang terakhir, yaitu mahasiswa dituntut untuk memahami Islam secara universal. Dominasi pendidikan fikih selama ini dalam sistem pengkajian Islam membuat kajian Islam agak mandek. Nah, itu tadi sedikit materi yang telah saya paparkan mengenai materi saya dengan judul Pemikiran Pendidikan Harun Nasution. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat kepada kita semua. Jikalau ada kekurangan, saya mohon dimaafkan. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.